Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 330. Bab 335, berangkat tanpa cedera. Ketika mereka melihat Dantian Ye Chen hancur dan dia tergeletak di tanah seperti anjing mati, semua orang di lapangan bor menjadi terdiam. Para ahli yang bertarung dengan sengit di void di atas juga menghentikan tindakan mereka. Banyak pasang mata mulai melihat ke bawah. Chen sayang. Seperti seekor singa yang mengamuk, kepala lembah sangat marah. Tidak ada yang dapat dia lakukan meskipun dia telah memperhatikan adegan pertarungan antara Jian Wushuang dan Ye Chen. Sedangkan dirinya sendiri, dia telah bertarung dengan si tua aneh Yunyang, yang cukup hebat untuk menguasai domain tingkat ketiga dari alam suci. Meskipun dia mampu melawannya, dia selalu dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan karenanya tidak memiliki tangan kosong untuk membantu Ye Chen. Situasi yang dialami oleh para ahli lembah es neter lainnya serupa dengannya. Mereka tidak memiliki tangan cadangan dan hanya bisa menonton tanpa daya. Kakak keempat, Jian Wushuang menatap tajam ke arah Surou. Saat ini, pupil mata merah darah Surou tetap tanpa ekspresi. Dia perlahan melangkah maju dan muncul di samping Ye Chen. Ye Chen, yang dantiannya telah hancur dan tubuhnya telah terluka parah oleh Jian Wushuang, memukul-mukul tanah dengan gila-gilaan dan sama sekali tidak dapat berdiri. Ketika Surou muncul di sampingnya, dia dengan susah payah mengangkat kepalanya dan meliriknya. Matanya tidak lagi memiliki kasih sayang dan kesukaan yang sama seperti sebelumnya, dan sebaliknya tidak mengandung apapun kecuali kegilaan. Jalang. Gerutu lelaki yang sudah benar-benar gila itu. Surou tetap tanpa ekspresi saat dia menatapnya. Di tangannya ada aliran besar kekuatan spiritual yang membentuk pedang panjang. Tanpa berkata apa-apa, dia menusukkan pedang itu ke dada Ye Chen setelah terbentuk. Berani sekali kau. Sang master lembah meraung lebih keras dari sebelumnya dari void di kejauhan. Namun, raungan dan amarahnya tampak sama sekali tidak berdaya, karena tidak ada sedikit pun jeda dalam tindakan Surou. Astaga! Pedang panjang kekuatan spiritual melubangi dada Ye Chen dan menembus seluruh tubuhnya. Mata Ye Chen membelalak dan tampak ingin melepaskan diri dari cobaan ini. Kemudian, suara gerutuan yang dibuatnya mulai menghilang. Tuan Sein Ye Chen meninggal tepat pada saat ini. Apakah dia meninggal? Setelah membunuh Ye Chen sendiri, Surou hanya bisa bergumam tak terdengar, lalu setelah itu dia memperlihatkan sedikit senyum yang mengandung duka mendalam dan kesedihan di sudut mulutnya. Tak lama kemudian, aura gelap di tubuhnya memudar dengan kecepatan yang mencengangkan. Matanya mulai terpejam sebelum tubuhnya tiba-tiba ambruk. Jian Wushuang bertindak cepat dan mengangkatnya. Wajahnya menjadi muram saat melihat kulit pucatnya yang pucat pasi dan auranya yang sama sekali tidak ada. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa ramuan dan meneguknya ke dalam tenggorokannya. Bagaimana kabarnya? Yang Zeixuan tiba di samping Jian Wushuang. Tidak terlalu buruk. Aku seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Jian Wushuang menjawab dengan suara yang dalam. Baguslah. Yang Zeixuan menganggukkan kepalanya pelan. Mereka sudah tahu sejak awal bahwa pengerahan kekuatan Surou yang tiba-tiba akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya sendiri. Beruntunglah nyawanya bisa diselamatkan. Desir, plus desir, plus desir, plus. Master Anggur, Nyonya Hitam, dan kawan-kawan muncul berturut-turut di belakang Jian Wushuang. Para ahli lembah es neter juga berkumpul bersama sambil memeluk jenazah Ye Chen dengan kesedihan yang mendalam. Tetua Agung Lembah Es Neter, Feng Daoyang, memandang tim Jian Wushuang dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Bisakah kalian pergi? Sekarang Ye Chen sudah mati dan tujuan kalian telah tercapai. Jika kalian merasa itu masih belum cukup, kita bisa terus berjuang. Lembah Es Neter pasti akan ikut bermain sampai akhir. Hati Feng Daoyang berdarah saat dia mengucapkan kata-kata ini. Harus dipahami bahwa kali ini, Jian Wushuang dan kawan-kawanlah yang datang dengan niat membunuh ke lembah es neter, menghancurkan inti arai dari arai pelindung lembah es neter, dan membunuh tuan muda lembah Ye Chen. Setelah semua yang telah mereka lakukan, Feng Daoyang sama sekali tidak punya cara untuk menahan mereka, dan hanya bisa membiarkan mereka pergi sendiri. Betapa memalukan dan merendahkannya hal ini. Namun, apa yang dapat mereka lakukan mengenai hal itu? Jajaran Jian Wushuang terlalu kuat dan brutal. Meskipun mereka kekurangan Surou saat ini, mereka tidak takut sedikit pun pada Ice Nether Valley. Jika pertempuran hidup dan mati benar-benar terjadi, Ice Nether Valley mungkin dapat menahan mereka lebih lama, tetapi itu pasti akan menjadi akhir bagi yang pertama. Tak berdaya. Benar-benar tidak berdaya. Sekelompok orang telah datang dan membunuh tuan muda mereka di hadapan banyak orang, namun tidak ada yang dapat dilakukan oleh Ice Nether Valley. Setelah menyaksikan pemandangan ini dari Void di atas Drill Ground, banyak pakar mendesak emosional. Ice Nether Valley benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Mereka sendiri yang menanggung akibatnya,
atau lebih tepatnya, Ye Chen yang menanggung akibatnya. Sekelompok orang datang untuk membunuh Tuan Muda Lembah dan berhasil pergi tanpa terluka. Apakah Lembah Es Neter yang agung pernah mengalami kerugian sebesar itu? Di tengah simpati mereka, para ahli tahu pasti bahwa jika mereka menggantikan posisi para pemimpin Lembah Es Neter, mereka akan sama tidak berdayanya saat tim Jian Wushuang berangkat. Berdiri di tengah-tengah kerumunan, 3 orang dari sekolah alkimia tetap diam sepanjang waktu. Pemimpin mereka, Wang Yuan, menyaksikan semua yang terjadi tanpa emosi. Ini karena semuanya sesuai dengan apa yang diantisipasinya. Karena tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, rencananya akan berjalan seperti biasa. Wang Yuan tertawa dingin. Namun, ekspresinya tiba-tiba berkedut dan matanya menoleh ke arah Void di sebelahnya. Hanya agar dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di Void yang berdekatan. Ketiga orang ahli dari Istana Kaisar Suci tetap berada di sana selama ini, namun kini mereka telah hilang sepenuhnya. Di mana orang-orang Istana Kaisar Suci? Wang Yuan mengerutkan kening. Di lapangan latihan, para ahli Lembah Es Neter menahan amarah mereka saat menatap Jian Wushuang dan kawanannya. Bahkan sang guru lembah, yang cantinya hampir pecah karena semua tatapan marah, menahan diri untuk tidak bertindak berlebihan. Sambil menggendong Suruh di tangannya, Jian Wushuang melirik para ahli Lembah Es Neter dan tertawa muram. Masalah hari ini harus berakhir untuk saat ini. Jika, kapan saja, kalian merasa tidak puas dan ingin membalas dendam, silakan bertindak. Kami berempat bersaudara akan menurutinya. Ayo pergi. Setelah selesai bicara, Jian Wushuang mengikuti rombongannya sambil perlahan menuju pintu keluar Lembah Ais Neter di bawah pengawasan banyak pasang mata yang tercengang. Terlepas dari partai mana mereka berasal, para ahli memusatkan kekaguman mereka pada tim Jian Wushuang. Tim itu datang untuk membunuh Tuan Muda Lembah dan kini pergi tanpa terluka. Para ahli mulai mempertanyakan diri mereka sendiri apakah mereka memiliki kemampuan setingkat ini. Akan tetapi, sebelum tim Jian Wushuang mencapai tepi lapangan pengeboran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ledakan. Suara keras memecah angin terdengar. Kerumunan itu tanpa sadar menoleh ke arah asalnya, hanya untuk melihat 7 sosok muncul di void di tepi drill ground. Ketujuh orang itu dengan tenang berdiri tegak di dalam kehampaan, ketika tiba-tiba, aura di tubuh mereka melonjak keluar. Alam suci. 7 ahli alam suci. Para ahli dari berbagai sekte dan partai sangat terkejut. Orang-orang di Lembah Ais Neter mengangkat kepala mereka dan memperlihatkan ekspresi bingung saat melihat 7 ahli dari alam suci yang tiba-tiba muncul. Satu-satunya orang yang ekspresinya menjadi sangat dingin ketika ketujuh orang ini muncul di depannya adalah Jian Wushuang. Istana Kaisar Suci.